bagaimana cara bertakbir. Nah, ini ya, bertakbir dengan mengambil redaksi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, ini perintahnya. Dalilnya dulu ya, teman-teman sekalian. Nomor hadis 757. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Persoalan takbir. Jadi dalil untuk membuka salat dengan takbir, ini dalilnya. Jadi kita pakai dalil dulu, ini dalilnya. Nah, untuk membahas tentang dalil ini, maka 3 aspek ini yang kita uraikan. Bagaimana caranya takbir? Adakah bacaan dalam takbir, apa yang dibaca? Dan apa maknanya bacaan dan gerakan takbir itu? Nah, sehingga ketika kita lakukan, kita lebih bisa maksimal, ya, dan lebih bisa merasakan kenikmatan dalam perbuatan salat kita. Baik, yang pertama langsung masuk ke cara. Ya, kita kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian. Kita akan lihat cara bertakbir, kita turunkan. Dalilnya mana? Ya, dalil untuk penunaian bertakbir. Seperti biasa, saya ingin tunjukkan dulu sedikit kalau kita ingin mencari tentang praktikal ibadah, ya, praktikal hal-hal yang terkait dengan fikih khususnya, maka kitab sunan itu lebih detail dan lebih terukur serta lebih sistematis, karena memang kitab sunan ini adalah kitab-kitab hadis yang urutannya disusun berdasarkan permasalahan fikih. Ya, maka saya sering mengatakan untuk kita mengambil referensi misalnya Sunan Abu Daud. Ya, nih di Sunan Abu Daud, teman-teman sekalian, ini salah satu contoh. Sebenarnya ada juga di Sunan An-Nasai misalnya, Sunan Ibnu Majah, tapi ini cukup sistematis ya. Ada kita, Sunan An-Nasai ada, Ibnu Majah juga ada, cuman saya dahulukan yang ini untuk memudahkan pembahasan kita supaya lebih spesifik ya. Nah, ini diantaranya cara bertakbir kita akan temukan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721 ya. Insya Allah saya karena sering juga bahas, jadi masih ada ingat-ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim, nomor hadis 721. Kita bisa langsung lihat di sini 721. Nah, ini dia. Nah, ini ya. 721. Nah, ini teman-teman sekalian. Bismillah, kita tunjukkan ini ya. Ya. Di sebelah kiri posisinya sini ya. Nomor hadis yang ke-721, babnya yang ke-118 ya. Nah, jadi kita lihat di sini bab tasri' istiftahis shalah, bab raf'il yadaini fis shalah. Ya, bab tentang mengangkat tangan dalam sholat. Jadi babnya masuk ke mengangkat tangan dalam sholat, tapi di sini akan kita temukan tentang tata cara bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Salim an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Wa idza arada an yarka' wa ba'da ma yarfa' ra'sahu min ar-ruku' wa qala Sufyan marratan wa idza rafa'a ra'sahu wa aktsaru ma kana yaqulu wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u baina sajdataini. Baik, di sini menerangkan tentang mengangkat tangan, proses mengangkat tangan dan pembuka salatnya disebutkan. Idza istaftaha salata, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya. Nah, jadi ini ada amaliyah membuka sholat. Sedangkan pembuka sholat di Al-Bukhari tadi, nomor hadis yang ke-257, juga di hadis Muslim, nomor hadis 397, kan bertakbir. Ya kan? Cara bertakbir bagaimana? Disebutkan di hadis riwayat Abu Daud, ya, di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721, bahwa cara beliau membuka sholatnya, idza staftahas salata, jika membuka sholatnya, yarfa'u yadaihi, beliau mengangkat kemudian tangannya, ya, kedua tangannya, hadwaman kibaihi, bermakna sejajar dengan bahunya. Ini redaksi yang pertama. Ya. Redaksi yang pertama, jadi cara yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita mengangkat nih tangan. Ingat ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau menyebutkan tangan, ya batasannya kan kita tahu. Lah saya terangkan di awal kan, dari sini sampai dengan sini. Ya, dari sini sampai dengan sini. Tapi nanti spesifik dalam bacaan-bacaan, nanti dalam praktek-praktek, termasuk nanti saat menunaikan sholat, ditunjukkan dengan jelas bagaimana caranya. Ya, jadi tadi disampaikan pada kita mengangkat tangan, kan, sejajar dengan bahu. Nah, yang dimaksud sejajar dengan bahu ini nanti dalam hadis yang lain di riwayat At-Tirmidzi ya disebutkan ini bagian nanti ini telapak dan jemari-jemari di sini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini ada telapak, mengangkat tangannya maksudnya begini, ya. Nah, kan ini tangan kan pasti diangkat ya. Dari sini sampai sini kan diangkat. Ya, cuman mengangkatnya sampai mana? Kan ini juga mengangkat begini, ya kan? Ini mengangkat juga di sini, ya kan? Nah, maka yang dimaksudkan di sini mengangkat sejajar dengan bahu. Jadi seperti ini. Kurang lebih, ya. Jadi di sini, sejajar ini kan bahunya ini.
hadwa mankibaihi. Jadi di sini sejajar di sini. Ini bagian yang pertama. Ya, jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau membuka salat, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Sini. Ya, jadi tidak disebutkan dalam redaksi yang tadi apakah misalnya sejajar dengan bahu itu posisinya di sebelah mana, apakah agak ke dalam ke sini, apakah agak ke sini, ya. Nanti dalam hadis lain kita akan temukan dalam beberapa riwayat nanti, khususnya nanti bagian yang perempuan, ya, yang sebetulnya sama saja antara laki-laki dengan perempuan, tapi nanti ada beberapa di Syafi'iyah tekankan pada perempuan supaya agak lebih rapat karena kondisi tertentu dulu. Ya, kondisi tertentu nanti saya ajarkan setelah ini, ya. Jadi kita angkat dulu, ini yang standar seperti ini teman-teman sekalian. Ya, di sini sejajar dengan bahu. Jadi kalau kita tarik gini, ya, mungkin nggak terlalu keluar juga begini ya. Ya, kalau keluar gini kan baunya hilang nih. Ya, di sininya udah hilang tuh. Ya, sejajar itu kan artinya tinggi juga dengan bagian ini. Jadi kita angkat begini. Nah, posisi ini penting sekali nanti karena juga akan terkait dengan sujud. Karena saat sujud pun nanti posisi kita bersujud, telapak tangan ini nggak jauh dari posisi kita bertakbir begini. Ya, jelas ya. Jadi juga tidak perlu begini karena Anda kan nggak sujud begini. Ya kan? Sujud Anda kan pasti begini. Jadi kita tarik sejajar dengan bahu, dari sini bahu turunkan ke sini. Ya, begini ya. Kalau ke sini jadi dada. Ya, sini. Ya, di sini teman-teman sekalian. Jadi tidak terlalu begini dan tidak begini. Ya. Ya, jadi saya kadang sering ada juga beberapa praktek yang Allah, gitu kan? Nah, enggak, itu enggak ada dia. Jadi hanya ditarik ke sini saja. Paham ya? Ya, sekali begini. Ya, di sini. Jelas ya? Nah, ini redaksi yang pertama. Kemudian teruskan dulu. Untuk jemari nanti di At-Tirmidzi diberikan juga gambaran. Jemari ini enggak terlalu rapat begini. Ya. Enggak terlalu terbuka begini. Jadi mengalir saja, terulur saja seperti ini, ya. Jadi enggak terlalu begini juga enggak, gini juga enggak. Ya, jadi bukan begini juga ya. Oh, jadi begini nih. Ya, jadi kebuka aja seperti biasa gini, terbuka. Nah, kemudian telapaknya menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat ke depan maksudnya, ke depan begini. Jadi bukan begini juga, ya. Allah, enggak begini. Ya, karena ini enggak sejajar namanya, ya. Jadi begini gitu, ya. Oh, jadi bukan begitu. Jadi ini mengangkat sejajar dengan bahu seperti ini. Paham ya? Jadi Allah sini, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini jadi ini mengalir saja, ya, terulur saja. Jadi tidak begini, tapi seperti rileks ya. Satu ini. Yang kedua nanti di riwayat An-Nasa'i, jadi mengangkat sejajar dengan daun telinga di sini. Ya, sejajar dengan daun telinga. Jadi di sini bisa kita begini atau ditempelkan ini, yang jempolnya bisa menempel ke sini ke telinga itu ya. Nah, jadi bisa ke sini atau bisa juga sejajar, cukup sejajar di sini. Jadi kalau tadi di sini, sekarang ke sini. Ya, agak ke atas sedikit. Nah, ini mana yang paling nyaman saja yang bisa kita lakukan. Ya, mana yang paling nyaman? Mungkin nyamannya di sini, ya di sini silahkan bertakbir gini kan. Nah, kalau nyamannya misalnya di sini ke atas seperti ini, ya. Baik, walaupun nanti di beberapa di madhab itu ada kalangan spesifik, misalnya untuk yang perempuan lebih mengambil kepada yang kedua untuk merekatkan seperti ini. Ya, merekatkan di sini gitu. Rekatkan di sini lebih rapat ya. Kenapa? Ada kondisi kita ambil kalau saya teliti gitu kan, pelan-pelan kita melihat ternyata kan salah satunya faktor dari pakaian busana yang dikenakan. Kalau sekarang kan udah pakai mukena ya, enak aja gitu, takbirnya bisa begini juga nyaman, gak ada masalah karena longgar kan, jilbab juga longgar gitu kan. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu di tempat lain kan gak ada mukena. Ya, kadang-kadang ada yang cuma misalnya jilbabnya juga nggak terlalu panjang ketika mau dipakai sholat kan, tutup hanya sebatas yang ke batasan paling minimalnya gitu kan, minimal kan lewat dada segini ya, minimal. Jadi minimal untuk perempuan itu melewati dada. Jadi bukan di sini ya, jadi turun ke sini. Ya, yudnina min jalabibihinna gitu kan, bahasa Al-Qur'annya rendahkan dari jilbab yang kau kenakan itu, kerudung yang kau kenakan, longgarkan. Ya, yang sekiranya kemudian dengan longgar itu nggak terlalu ketat sehingga menampakkan aurat itu ditutup tapi terlihat tuh kan lekuk tubuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga menutupi melewati dada gitu ya, melewati itu. Nah, nanti kalau menggunakan yang standar di sini otomatis ketika dia mau bertakbir, kalau dia terbuka begini kan terangkat tuh. Ya, dia begini terangkat gitu kan. Maka di sini ada yang kemudian agak ke dalam ya, agak begini tuh. Ya, agak ke dalam, agak begini atau di sini tapi agak rapat di sini. Ya, nah ini boleh juga yang demikian supaya tidak terlalu mengangkat berlebihan sehingga terbuka sebagian auratnya. Tapi kalau sudah pakai mukena sudah begini, mau begini nggak ada masalah. Atau yang laki-laki mau di sini pun nggak ada persoalan. Ininya agak sedikit rapat tentunya. Ya, karena kalau kita begini, ya kalau mau mendekat ke telinga kan agak rapat ya. Kalau tidak kan bisa begini saja. Jadi bisa di sini satu, bisa di sini dua, sejajar dengan telinga, atau agak merapat ke sini nggak ada masalah. Jelas ya?
Nah, jadi ini dari 3 cara. Satu, hadwa mankibaihi, kemudian udhunaihi, dengan sejajar dengan 2 telinganya di sini, ya, atau agak merapatkan ke sini, nggak ada masalah. Yang penting mana di antara nyamannya saja. Mana di antara nyamannya. Itu gerakan yang pertama begini. Baik, paham sekarang? Nanti kalau sudah paham, semua referensi disampaikan, praktek juga diuraikan, tinggal sekarang bacaannya apa? Ini. Ya. Maka di Abu Daud nanti diteruskan fayaqulu Allahu akbar. Maka dengan dia mengangkat tangan itu, dengan dia membuka salatnya itu, fayaqulu, dia mengucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ini ya. Jadi ini yang diucapkan.